Selamat malam juga yang sudah bergabung lagi di 0855420912. Ada Mas Paijo di Comal. Gimana kabar Comal? Masih cerah? Iya deh. Moga aja cerah dan secerah hatinya Mas Paijo ya. Iya dong. Harus cerah. Harus bersemangat. Harus tetap gembira ria. Oke, Mas Paijo menyapa aja. Selamat malam, Paijo Comal minta lagunya Naf apa aja buat temen jahit, katanya salam buat siapa nih? Mama Sri. Oke deh ya. Oke, kemudian ada Mama Zulfia kirim foto juga. Ya ampun, terima kasih kiriman fotonya. Katanya selamat malam Mas Ribut, nyimak obrolan asik nih sambil aktivitas lembur. Oke deh, semangat ya Ma. Terus ada lagi Mas Theo di Magelang ya. Kirim link aja deh ya, kirim link tentang ini, link video live streaming wayang orang di RRI Surakarta. Wis, saya kalau misalkan di Surakarta pasti nonton nih kayak gini. Kalau dulu itu di Semarang saya sering nonton wayang orang di mana Ngesti Pandowo. Terus pernah juga. Berarti saya udah berapa kali ya nonton wayang orang dan saya merasa terkesan banget. Sayang di Pekalongan itu nggak pernah ada ya wayang orang. Wes itu menurut saya asik banget loh ditonton. Ketoprak saya terakhir nonton di mana di Pekalongan itu waktu di daerah Praga itu ya. Dulu itu ada tradisi kalau misalkan habis panen terus kemudian sawahnya kan pada kering tuh. Terus ada panggung tobong gitu. Nah, di situ ada pagelaran ketoprak di situ. Nah, sampai gara-gara nonton ketoprak sampai kemalaman, pulang ke rumah itu nggak dibukain pintu. Kalau wayang kulit sering nonton di daerah Yosorjo di sana ya. Kalau misalkan musim panen atau misalkan suronan itu ada tuh, dulu itu ada. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya wayang kulit. Tapi kalau wayang orang di Pekalongan jarang ada deh. Saya belum pernah nonton wayang orang kecuali pada saat ini dulu itu kalau di kemarin-kemarin ya pas ada eh, Pekalongan Art Festival pernah juga menampilkan ketoprak ya. Tapi itu ketoprak yang sudah kekinian, bahasanya pun bahasa ya ala Pekalongan gitu kan. Ya bagus sih, tapi asik lagi kalau memang kita beneran nonton ketoprak. Karena ketoprak itu ya sama juga dengan wayang orang, biasanya ada nembangnya. Jadi itulah operanya Jawa itu. Jadi ada nembangnya. Jadi pemain itu nggak cuman bisa main, nggak cuman bisa berakting ya, tapi juga bisa nembang, terutama nembang mocopat. Terus kemudian terutama nembang mocopat itu, saya terkesan banget. Dan memang yang namanya kesenian-kesenian semacam ini ya patut untuk diapresiasi, patut bahkan bila perlu itu yang harus disuguhkan menjadi menu utama dalam acara-acara yang besar. Iya dong. Kalau misalkan mendatangkan artis dari Jakarta, itu sudah biasa. Tapi bagaimana kemudian kesenian-kesenian daerah kita, tradisional kita, itu bisa yang menjadi ikonnya gitu loh. Kalau misalkan mendatangkan artis main di atas panggung dimanapun tempat bisa. Terus gimana cara kita untuk bisa mengangkat potensi kesenian lokal? Nah, itu PR-nya. Pak Hakim kembali bergabung. Itu favorit nomor 2 Mas lagunya katanya. Sakwise aku percaya kamu. Oh gitu. Ada Pak Agus Soro juga yang ikutan gabung. Betul sekali Mas Ribut. Zaman kecil saya nonton wayang orang di Ngesti Pandowo. Sekarang gedungnya jadi Paragon. Iya benar. Terus ini selain Ngesti Pandowo ada lagi gedung siapa, Kinarto Sabdo kalau tidak salah di TBRS ya. Itu kalau saya di TBRS itu pernah main teater di sana, terus nonton wayang orang juga di sana di sebelahnya. Sri Wanito. Wah, ya di situ pokoknya di Taman Budaya Raden Saleh. Sekarang Taman Budaya Raden Saleh keren gedungnya karena sudah multifungsi. Di lantai bawah itu untuk galeri. Jadi kalau misalkan ada pameran seni rupa itu di lantai bawah itu
yang terbuka, terus kemudian atasnya itu ada gedung ya, yang itu kalau kita masuk di lantai 2 itu berarti kita masuk ke arena teater. Nah, teaternya itu pakai kursi ya. Ya, jadi penonton itu nontonnya kayak di bioskop itu, kursi di bioskop empuk yang bisa dilipat itu. Nah, AC lagi, terus kemudian audionya wow luar biasa, kanan kiri depan belakang gitu, surround gitu ya, 5.0 gitu. 5.1 gitu kan, terus kemudian double gitu, terus kemudian panggungnya itu di bawah, wah keren. Sekarang Semarang keren. Nggak cuman di Taman Raden Saleh ya, Taman Budaya Raden Saleh, ada juga gedung teater yang dikelola oleh swasta di Semarang, wis keren. Nah dulu sering gabungan dengan wayang orang Sri Bedari dari Solo. Ini dari Pak Agus. Iya benar, Sri Bedari dari Solo. Itu kelompok wayang orang yang paling terkenal zaman itu ya. Haha. Banyak sekali yang kemudian dari Sri Bedari ini jadi tokoh-tokoh seniman handal. Keren-keren. Nah, termasuk misalkan Bagong Kussudiardja gitu ya, yang bapaknya Butet Kertarajasa, terus siapa lagi, banyak banget tokoh-tokoh yang saya kira hari ini mungkin anak-anak muda tidak pada ngerti, tidak pada kenal. Nah, makanya perlu untuk dikenalkan kembali. Ada banyak program yang sudah dijalankan oleh kementerian, terutama Kementerian Kebudayaan ya, yang dulu itu sudah mulai mengenalkan siapa seniman-seniman daerah yang sudah punya nama dan lain sebagainya. Nah, apakah program ini akan berlanjut? Nah, ini kayaknya kita tunggu saja. Oke, terima kasih Pak Agus Soro yang bergabung di Karangjompo ya, melalui WhatsApp di 0855420912, dan juga Mas Paijo, Mama Zulfia, Mas Theo Yudhistira di Magelang juga ikutan gabung. Terus siapa lagi nih? Ini saya mau muterin lagunya yang diminta sama siapa? Oh, sama tadi siapa? Adi di Kulu ya. Oke deh. Saya puterin The Upstairs ya. Tapi sebelumnya tadi Adi di Kulu itu minta informasi mengenai bisa nggak sih minum kopi yang aman untuk seorang insomnia seperti Mas Adi Kulu ini. Tapi sebenarnya insomnia itu nggak cuman dari kopi loh penyebabnya. Iya, bisa jadi karena terlalu terbiasa ya, pola tidur atau jam biologinya sudah berubah. Atau ya awal mula mungkin karena kerjaan gitu kan, sering lembur, terus akhirnya jam biologi itu tubuh kita itu merespon, sehingga itu yang menjadi kebiasaan. Sehingga ketika misalkan mau ganti jam itu harus pelan banget, harus pelan-pelan digeser, nggak bisa langsung ganti jam. Itu efeknya malah justru buruk pada tubuh kita, karena dia akhirnya harus menyetel ulang. Nah makanya hati-hati ya soal insomnia. Tapi benar nggak sih minum kopi itu bisa mencegah kantuk? Itu mitos atau fakta? Nah ini dia. Banyak orang yang ngomong gini, ngopi yuk, ngantuk nih gitu. Itu kata-kata yang sering kita dengar dan kita kadang-kala kita ucapkan gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, kalau sebagian orang minum kopi itu memang bisa digunakan untuk mencegah rasa kantuk. Lalu bagaimana fakta dari anggapan itu? Nah, ternyata kopi hitam, kopi susu, kopi instan, hingga kopi yang dicampur dengan aneka topping, ini sudah tidak asing lagi kan buat para penggemar kopi ya. Nah, beberapa orang bahkan merasa ada yang kurang jika belum menyeduh atau mengonsumsi secangkir kopi di pagi hari. Ada juga yang kalau saya pagi teh deh, bukan kopi. Nah, setelah minum kopi, sebagian orang akan merasa dirinya itu lebih segar. Terus kemudian ide-ide kreatif itu bisa muncul dan energi seperti terisi kembali. Ya seperti pom bensin gitu ya. Nah selain itu minum kopi juga sering dianggap sebagai pengusir kantuk. Nah sebenarnya kantuk itu sesuatu yang wajar. Apalagi jika Anda sedang bosan, kurang tidur, atau sedang kelelahan dan minum kopi
memang bisa dilakukan untuk meredakan atau menghindari rasa kantuk, tapi sifatnya sementara. Jadi pilihan minum kopi menjadi jurus jitu yang cepat karena ngantuk dan yang datang tiba-tiba ketika beraktivitas tentu bisa mengganggu dan mengurangi produktivitasmu dalam bekerja. Namun perlu Anda tahu bahwa fakta di balik meneguk secangkir kopi, ya, rasa kantuk yang terasa menghilang dan badan terasa segar setelah minum kopi terjadi akibat kafein yang ada di dalam minuman itu, kopi. Nah, kafein ini merupakan zat stimulan yang merangsang kerja dan aktivitas sistem saraf. Ya, dia itu kerjanya memicu, ya. Selain itu juga memicu kerja jantung. Nah, efek segar dan hilangnya rasa kantuk itu biasanya akan mulai dirasakan 30 menit, ya, sekitar 30 menit setelah minum kopi, dan pengaruhnya bisa bertahan sampai antara 5 sampai 6 jam. Namun hal ini bisa bervariasi pada setiap orang. Jadi tidak semua orang seperti itu. Misalkan saya nih, ya saya minum kopi bahkan banyak gitu ya. Sehari itu bisa mungkin 4 gelas kali ya. Ya, tapi ketika ngantuk ya ngantuk aja, tidur gitu. Beneran ini, beneran. Iya. Dan satu lagi yang perlu diketahui lagi ini ya, kalau kadar kafein pada tiap kopi itu ternyata bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis biji kopinya, cara mengolahnya atau proses roastingnya, jenis hasil pengolahan kopinya juga, serta jumlah takaran sajiannya. Nah, jika dijelaskan lebih lanjut perbedaan kadar tiap jenis kopi itu kira-kira seperti ini. Segelas kopi hitam murni yang diseduh sebanyak 240 ml nih ya, mengandung sekitar 70 sampai 140 mg kafein. Segelas kopi espresso 30 sampai 50 ml ini mengandung 63 mg kafein. Sementara segelas kopi espresso dengan campuran susu dengan beragam varian seperti latte, cappuccino, kemudian macchiatos, ya, ini berukuran kecil mengandung 63 mg kafein, dan yang berukuran besar mengandung 125 mg kafein. Sementara segelas kopi instan 240 ml ini mengandung 30 sampai 90 mg kafein. Jadi lebih tinggi ya. Nah, kemudian segelas kopi decaf ya, 240 ml ini mengandung 0 sampai 7 mg kafein. Nah, silakan Anda bisa memilih kopi yang mana. Nah, untuk mendapatkan efek segar dan menghilangkan rasa kantuk ya, jangan lupa untuk memperhatikan waktu konsumsinya. Nah, mengonsumsi kopi di pertengahan pagi sekitar pukul 9 sampai 11 siang ini dianggap bisa meningkatkan kadar hormon kortisol yang bisa membuat kita terjaga dan merasa lebih segar. Jadi minum kopi bisa meredakan kantuk, memang benar. Namun perlu diingat bahwa jika kantuk yang datang terjadi akibat kita kelelahan atau kurang tidur, ya minum kopi itu tidak menggantikan fungsi istirahat atau tidur. Jadi ya kalau saya mungkin itu ya kelelahan kali ya. Nah, selain itu minum kopi tidak boleh dilakukan berlebihan. Batas wajar dari asupan kafein per hari itu tidak boleh lebih dari 400 mg atau sekitar maksimal 4 gelas ukuran 240 ml kopi hitam murni yang diseduh. Nah, efek samping dari minum kopi itu ada banyak. Di antaranya nih ya, efek yang bisa terjadi bagi yang suka minum kopi ya. Ini di antaranya nih ya, sakit kepala, terus kemudian sulit tidur atau insomnia, jantung berdebar, atau istilahnya palpitasi ya. Terus kemudian tremor, bergetar gitu ya. Gugup dan gelisah, serta sering buang air kecil. Dan satu lagi, mudah marah. Nah, Mas Adi mudah marah nggak ya? Nah, selain kopi juga cenderung asam ya, sehingga bisa memicu gejala asam lambung atau juga sampai emah. Namun ada beberapa jenis kopi yang aman untuk lambung, sehingga bisa jadi alternatif kopi yang sehat bagi penderita GERD. Nah, jadi tetap minum kopi dalam batas yang wajar. Jangan sampai karena mengejar efek tidak ngantuk, kita justru mengalami efek samping atau bahkan jadi kesulitan tidur, pada akhirnya membuat kita itu justru
semakin mengantuk, lelah karena lelah gitu ya. Nah, gimana caranya menghilangkan kantuk? Apa ini menghilangkan efek kopi agar bisa tidur di malam hari? Saya akan berbagi, tapi kayaknya waktunya sudah habis. Oke deh, besok aja ya. Iya, saya akan berbagi besok ya, karena masih ada sesi lagi untuk besok hari. Ya, terima kasih yang sudah berbagi, sudah ikutan gabung di 0855420912. Ada siapa? Saya sapa dulu deh yang sudah gabung. Pak Agus Soro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun, acara malam ini banyak pengetahuan yang bisa menambah ilmu bagi pendengarnya. Matur nuwun. Sama-sama Pak Agus Soro. Kemudian Dina Yanti, ngobrolin apa nih Kang? Astagfirullahaladzim, dari tadi ya aku udah ngoceh. Dina Yanti ya, Mbah Abbas di Comal ya. Mau sedikit cerita nih, dulu di Desa Pemutih sering ada tobong ketoprak. Ya kalau di desa-desa di basis budaya agraris ya, desa pertanian, biasanya ketoprak itu menjadi apa ya, hiburan, sarana hiburan terutama pada saat masa panen gitu ya. Waktu kecil sering juga nonton, tapi merobos alias gratis sama. Yang terkenal waktu itu adalah Wasis Budaya. Ya, Wasis Budaya itu legend banget, Wasis Budaya. Ceritanya biasanya tema-tema cerita rakyat, betul. Nah, bedanya ketoprak dengan apa, wayang orang. Kalau wayang orang itu kan cerita istana sentris, Mahabharata, Ramayana gitu ya. Terus kalau ketoprak itu biasanya cerita-cerita rakyat. Jadi sekalipun ceritanya tentang pangeran-pangeran, tentang kerajaan, tentang peperangan dan lain sebagainya, biasanya struktur ceritanya itu diambil dari cerita-cerita rakyat. Iya, makanya bisa berkembang, jauh lebih berkembang daripada cerita-cerita yang istana sentris gitu. Dan ketoprak itu dulu digunakan masyarakat ya sebagai sarana penyebaran cerita-cerita itu tadi gitu. Cerita-cerita itu memang pasti ya, kalau di cerita-cerita apa ini ketoprak itu pasti akan berbeda dengan cerita-cerita yang ada di istana, di keraton gitu. Kenapa? Karena memang dikembangkan oleh masyarakat, terutama pegiat dari kesenian ketoprak. Makanya dia bisa disebut sebagai teater rakyat. Nah gitu ya, makasih ya. Oke, nah di ketoprak itu bisa juga ceritanya misalkan kayak sampai engtai gitu, jadi cerita-cerita Cina gitu ya, bisa dikembangkan dari situ. Terus kemudian dari Dinayanti, ya sekarang udah dengerin kok Kang, tadi baru masuk soalnya. Dinayanti. Takim di Abu Kembang, aku zamane wis layar tancep mas, ora uman ketoprak wis ganti kupat tahu. Iya kalau layar tancap, saya juga menangin layar tancap. Ya, dulu itu kalau layar tancap itu ya biasanya film-film pendekar-pendekar gitu, ya. Filmnya Rhoma Irama dulu diputer, Satria Bergitar, terus kemudian film-film yang kocak, yang komedi kayak misalkan Ateng dan Iska gitu ya. Terus siapa lagi film-film, pokoknya film-film yang rame untuk ditonton, film-film kolosal, nah itu rame ditonton, seru sih. Hal-hal seperti itu yang saat ini mungkin sudah sangat jarang kita temukan. Tapi gimana ya kalau misalkan itu dihidupkan lagi, kayaknya seru tuh. Iya loh, kadang-kala orang itu ya, iya kan, orang berpikir bahwa mana mungkin Gen Z itu mau seperti itu. Kata siapa? Kalau misalkan itu dibiasakan, nanti akan jadi kebiasaan baru, ya kan? Sesuatu yang baru yang datang dan itu menarik, itu bukan berarti sudah menarik dari awalnya, tetapi ada yang mempromosikannya. Contoh misalnya HP. Siapa sih yang dulu pernah berpikir bahwa HP akan semenarik ini? Dulu HP sebatas sebagai alat komunikasi. Dan dulu HP orang berpikir ngapain beli HP mahal, lebih baik
bla 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 gitu kan. Tapi belakangan akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi menarik. Why? Karena ada promosi di situ. Ya kan? Promosinya gimana? Banyak hal yang bisa dipromosikan. Misalkan dengan menurunkan harga misalnya, ya kan? Ya, permainannya kan begitu. Terus kemudian dengan banyak fitur yang kemudian ditawarkan. Nah, itu dia. Jadi belum tentu yang menurut kita hari ini apa iya itu menarik. Contoh kata misalkan radio. Kenapa sih radio hari ini misalkan masih bisa bertahan? Karena saya yakin kalau misalkan semua orang membiasakan misalkan di rumahnya masing-masing nih ya, nyetel aja deh radio, terus suaranya agak dikencengin gitu ya, dilantangin gitu. Saya yakin orang kemudian akhirnya berpikir bahwa keren juga ya dengerin radio bisa sebegitunya. Kita bisa berkomunikasi ada dua arah, ya kan? Coba deh kalau kita nonton konten komunikasi yang terjalin nggak dua arah, ya kan? Nah itu dia. Ada Pak Bayu di Poncol. Saya kira kalongan wis ora usum ketoprak kang ribut saiki zamane HP. Betul. Tapi kalau misalkan itu dibiasakan, why not? Gitu loh. HP boleh aja, tapi bagaimana kemudian itu disosialisasikan kembali, saya yakin pasti bisa. Tinggal kita mau apa enggak, itu aja sih. Iya. Orang mungkin akan berpikir bahwa apa iya? Kan zamannya serba HP, serba game, serba apa? Karena kita membiarkan, karena kita tidak pernah mengenalkan, karena kita tidak pernah memberikan panggung, karena kita tidak pernah ya emang sih dananya mahal untuk sebuah pementasan ketoprak daripada kita katakan misalkan kompetisi game online gitu ya. Tapi semahal-mahalnya yang kita berangkat dari semahal-mahalnya dari tradisi yang kita punya. Kapan sih kita itu merasa bangga menjadi diri kita sendiri, merasa bangga menjadi orang Jawa, merasa bangga punya kebudayaan yang luar biasa. Kita itu selalu ngunggulin kebudayaan orang lain, tapi lupa pada kebudayaan kita sendiri, ya kan? Kita ngerasa bahwa kita itu, nah ini dia kebiasaan semacam itu sebenarnya berangkat dari inferioritas. Rasa kita menjadi bangsa kecil, rasa kita menjadi bangsa yang terbelakang dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, orang-orang barat di sana hari ini lebih asik bermain dengan gamelan, lebih asik dengan bermain dengan wayang kulit dan lain sebagainya. Apa kita mau nanti kalau mau belajar tentang gamelan justru yang ngajar adalah orang bule? Udah banyak yang terjadi yang seperti itu. Salah satu cerita itu di kedutaan besar mana ya, kedutaan besar Indonesia yang ada di negara luar itu ya, kelompok mereka ceritanya mau bikin kelompok karawitan nih. Terus kemudian siapa yang didatangkan sebagai guru? Bukan dari orang Jawa, tapi orang bule di sana yang pernah belajar karawitan ke sini. Gimana coba tuh? Sedih? Iya dong, harusnya ya. Ya gitulah. Kita tuh nggak serius ngomongin soal kebudayaan deh kayaknya. Serba nanggung. Ya nggak sih? Ya, pokoknya itu ya. Semoga aja itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk merenung. Sejawa apa kita? Se-Indonesia apa kita? Kita boleh berteriak NKRI harga mati, tapi rasanya gimana sih? Oke, Pak Gusoro masih ngetik nih, kayaknya nggak sabar nih, pengen komen ya. Aduh, ini jadi jam 9 nih. Gak apa-apa deh. Nanggepin yang pada masuk di 0855420912 ya, untuk Anda semuanya. Ya, karena kita ngomongin soal kayak gini ini kadangkala dianggap sebagai kuno amat sih. Yunani itu sampai hari ini orang-orang barat, jangan lupa bahwa orang-orang barat mengembangkan ilmu pengetahuan itu berangkat dari mitologi Yunani kuno dan Romawi kuno. Kita nggak pernah ngembangin
apa yang kita punya, filosofi Jawa, filosofi Sunda, filosofi Batak, filosofi Minang dan lain sebagainya untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan. Kita cukup hanya tahu dan kemudian setelah kita ngerasa punya bisa menguasai sains dari barat, terus kemudian kita ngomong bahwa dengan enak saja ngomong bahwa pengetahuan-pengetahuan dari bangsa kita ini serba klinik, mistik dan lain sebagainya. Jangan lupa mitologi Yunani lebih mistik daripada pemikiran orang-orang kita. Oke deh, gitu ya. Mana nih? Oh, mau telepon Pak Agus Soro. Silakan mau telepon. Tapi pakai mana nih? HP atau telepon ini nih? 0285424474. Boleh. Kalau di HP di belakang nih HP-nya, belum aku bawa ke sini. Siapa ya yang ada di ruang gatekeeper? Nggak ada orang. Bisa minta tolong kalau ada yang di ruang gatekeeper, bisa minta tolong untuk dia bawain HP-nya ke sini. Thank you Om Opi. Yes. Oke, halo selamat malam Pak Agus Soro. Selamat malam Mas Ribut. Aku seneng kira karuan aku nunggu acara jenengan, walaupun tiada lagu berbincang-bincang seperti itu, nggak ada radio lainnya loh Mas. Radio lainnya loh Mas. Radio lainnya loh Mas. Itu feedback tuh Pak. Oh iya. Ya tamu tuh. Gimana Pak? Ya gitu. Acara jenengan nih seperti hidup. Karena Pak dibawakan dengan bercerita seperti itu. Jadi pendengarnya mengikuti dari awal gitu Mas, seperti Mas Takim, Bu Sylvia, Mbak Peter, dan ada yang dari Mas Tio dari Magelang itu kan. Jadi terus apa ya, ngeh gitu Mas mengikuti acara jenengan. Ringan gitu, tapi ya, menyenangkan acaranya Mas. Ya, semoga aja ini pendengar bisa. WA diwaca. Pendengar WA diwaca langsung. Jadi kan ada TikTokannya gitu Mas. Iya. Ya sebenarnya ini Pak, saya tuh ngerespon WA dari pendengar itu karena daripada nggak ada yang aku obrolin gitu loh. Oh gitu ya. Enggak, tapi iya, plusnya buat jenengan. Jadi enak itu. Nanti kalau ada ajakan, ayo acara Mas Ributi, yuk gabung yuk, grup kan, ayo gabung. Nah gitu akhirnya Mas, ya berkesan kesinambungannya penyiar dan pendengar Mas. Iya, ya itulah itu tadi saya bilang bahwa radio itu sebenarnya cara komunikasinya dua arah, jadi nggak searah, nggak seperti kita nonton konten reels atau di TikTok gitu loh. Gitu Pak. Ya begitu Pak. Tapi kalau misalkan Pak Agus Soro bisa kasih ini nggak semacam pengalaman waktu nonton ketoprak atau wayang orang gitu? Oh nah itu ya, oke. Kalau dulu kan waktu saya itu sering nonton wayang orang di Gusti Pandowo, bener jenengan. Itu di belakangnya sekarang jadi Paragon itu Mas. Gitu. Iya. Sebelahnya ada balai wartawan untuk latihan menari anak-anak kecil-kecil itu. Gurunya menari dari kampung saya Pekunen Tengah. Gitu. Mantap. Ya itu kalau di balai wartawan namanya. Ya saya. Terus kalau waktu saya kecil Mas ya, gabungan kok rame Mas. Saya dari belakang Mas, dari pemainnya merias itu loh Mas. Itu nanti saya ke kamar kecil langsung masuk ke panggungnya Mas itu. Iya. Tahu yang ngerek layarnya, tahu yang masih dandan gitu latihan, butuh meh tarung latihan kayak gini-gini itu di bawah Mas. Iya, cara berkelahi itu mereka kan koreo itu sebenarnya, tari gitu. Iya kan. Ya memang menarik sih. Saya juga nonton itu puas rasanya kalau nonton wayang orang. Saya pas nonton wayang orang itu saya ajak istri saya loh waktu itu di mana, di TBRS itu apa sih, gedung apa itu, Narto Sabdo apa ya, sebelahnya gedung teaternya itu. Ya kalau Pak Narto Sabdo di itu Mas, apa tuh belakangnya RRI, Seruja. Ya itu yang dulu di Citraland itu ke timur sedikit. Logorjo itu rumah sakit Logorjo belakangnya. Gitu. Nah itu saya suka di TBRS dulu, sering nongkrong di sana Pak.
Oke. Nah sekarang kalau dekatnya Kali Banteng ada sanggar tari itu mas, wayang kulit maupun apa di Ronggo Warsito itu loh mas. Iya, saya juga beberapa Itu kali masuk di situ. Heeh. Ya, ya pokoknya banyak hal yang berkesan di teater Semarang. maupun menari Mm-mm. itu mas. Iya, makanya saya tuh kangen. Kenapa ya Pekalongan nggak bisa seperti itu ya? Begitu ya. Itu yang menggiatkan kan anu mas sama itu para budayawan ketunjenengan. Ayo ada teater ini, ayo ada Iya, latihan menari itu iya, mas. iya Jadi betul. budayawan, Ah, akademis budayawan, saya, media, komplit jenengan mas. oh iya, saya paket komplit Pak. Pakai telur Pak. Hmm. Ade. Mas Sopi mirengnya iki Mas Sopi iki berarti iki. Iya, Pak, sampai di Mas Sopi belakang. manggut-manggut iki. Kok tahu? Iya tak. Mm-mm. Ya tahu lah tadi jenengan waktu HP-nya di gatekeeper bilang Om Mas Sopi. Heeh. Iya, Mas Sofi di Nah belakang kono Pak. jek gatekeeper Mas Sopi. Nah kono kuwi Mas Sopi ngomongi tak tinggal di gatekeeper nang kono kuwi. Mas, saya kok nggak lihat tempe keripiknya di mana Pak? Oh udah habis. Rengginang sama tempe keripik kemarin malam Aku malam kemarin Senin malam. itu. Oh, malam Senin. Pas ini, Ya, berarti pas termuda. Ozzy ya. Termuda. Mm-mm. Iya termuda. Seru tuh. Itulah kalau itu mas kalau jenengan cak tambah wayang Sriwedari Petruknya Surono itu top lagi itu mas. Itu legend kalau itu Pak Surono itu legend. Iya itu iya Iya. Gareng Semarang. Gareng Semarang. Dapat Kotor Rusman. Itu kan Sriwedari itu Petruk sama Rusman. Iya. Itu kan dari kalau Mas Gareng itu kan dari bapaknya itu kan simbahnya itu kan memang seniman itu. Oh iya. Iya. Saya pernah Nah ketemu. kalau Sri Kandi, Heeh. Sri Kandi Janokonya dari Semarang. Sri Kandi Iya, Janoko iya. itu dari Semarang. Heeh. Malah Betul. Janoko itu anu mas, ya lembut-lembut gitulah mas. Iya, kalau Janoko itu. Sebenarnya kan harus lembut. Ya karena dia kan maskulin yang feminin gitu. Ya maskulin dan feminin betul. Tapi Iya. buat perayaan cewek-cewek. Iya, ya justru karena femininnya itu yang membuat daya tariknya Arjuna sebenarnya. Kelembutannya Gitu ya. itu. Iya. Kalau Rosman itu Gatot Koconya Sriwedari itu juga waktu apa itu ya mau gandrung itu kan sulunya enak-enak bagus-bagus mas. Gitu, Iya mas. makanya saya itu tertarik itu karena ternyata menjadi seorang pemain wayang orang itu harus benar-benar pinter nembang, nari, Tembang. sekaligus apa ya main koreo gelut-gelutnya itu tadi. Wis gila, keren sumpah. Iya mas. Itu lebih kompleks daripada teater deh kayaknya. Begitu ya. Iya. Kalau teater kan umpama cerita legenda apa ya umpama itu kan jarang koreo-koreonya seperti perpayaan Iya, jarang mas. seperti Kalau teater ya itu. kayak orang-orang biasa aja kayak kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah kalau Iya. wayang Kecuali yang kolosal itu mas ya. ya, kalau wayang orang itu kan berdirinya aja kan sudah jegang kayak gitu, terus agak turun badannya. Wah itu kan berjam-jam, itu kan butuh latihan tuh. Iya. Daya Nekuk tahannya. dengkulnya itu mas. Betul, Iya. betul banget itu butuh latihan lama itu. Iya. Oke, itu bagus. Begitu aja. Heeh. Iya mas Abdul matur nuwun sangat. Acara Oke. jenengan seperti ini pembawanya pasti pendengarnya pada medang ngetaken mas. Tenan mas. Respon WA, respon ini. Dina Yanti wis sing keturune cerita apa iki? Oke. Bareng lilir jadi menyambung gitu. Matur nuwun Mas Ribut ya. Atas Sami-sami. responnya. Makasih Pak Gusara. Assalamualaikum Mas Ribut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Gusara di Karangjompo baru saja bergabung di 028554 lewat telepon ya. Ada Dinayanti yang juga ikutan gabung lewat WA di 0855420912. Pak Agus malam ini Kang Ribut lagi mood cool tuh. Iya, terus kalau malam lain mungkin mode kocak, apalagi kalau kolaborasi sama Mas Ozzy jadi duo kocak katanya. Ya kan saya menyesuaikan ya. Kadangkala seperti itu, kadangkala serius, kadangkala ya cool kayak gini gitu kan. Jadi supaya orang itu
tahu ini lagi ngapain gitu lah. Jadi kalau misalkan mau mau ngelucu dan lain sebagainya, ya ada waktunya gitu. Apalagi nih Dina Yanti, Kang Ribut, saya mau tanya serius nih, asal usul wayang itu dari mana? Asal usulnya kalau wayangnya ya dari Jawa. Kalau ceritanya ya ada banyak versi. Ya, ada banyak versi soal sejarah wayang, terutama cerita Mahabharata dan Ramayana. Kalau dari buku yang pernah saya baca ya, dan ini dikuatkan juga sih sama salah seorang peneliti yang juga seorang filolog senior, namanya Romo Manu ya, dari UGM ya. Dia itu profesor dari UGM. Beliau itu mengatakan bahwa cerita Ramayana, cerita Mahabharata itu tidak jauh-jauh dari sini. Istilahnya sebenarnya itu cerita yang kita punya, bukan dari India, kata beliau. Nah, kenapa beliau bisa mengatakan seperti itu? Ini berdasarkan hasil penelusuran dari naskah-naskah kuno. Nah, termasuk bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta menurut Romo Manu ya, berdasarkan hasil penelusuran beliau selama bertahun-tahun yang menggeluti filologi ya. Filologi itu ini ilmu pernaskahan kuno ya, ilmu pernaskahan kuno. Beliau itu menemukan beberapa naskah-naskah yang memang masih sangat original, terutama yang berbahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta itu justru dari sini, kata beliau. Kenapa? Karena kalau memang dari India, katakanlah seperti itu. Nah, ini teorinya seperti ini. Kalau memang dari India, maka hari ini mestinya di India masih menggunakan bahasa Sanskerta. Faktanya di India bahasa yang digunakan adalah bahasa Hindi. Nah, dan banyak kata dari bahasa Sanskerta itu yang kemudian kalau sampai hari ini ya, di Indonesia itu digunakan dalam bahasa Jawa, diderivasi, diturunkan ke dalam bahasa Jawa. Mula-mula bahasa Sanskerta, kemudian bahasa Jawa Kuna atau bahasa Jawa Kawi, kemudian berubah lagi di era yang seperti sekarang, bahasa Jawa yang seperti sekarang. Nah, Jawa yang sekarang kita gunakan adalah bahasa Jawa modern, bahasa Jawa terbaru. Jadi bukan bahasa Jawa lama. Kalau bahasa Jawa Kawi itu masih menggunakan a ya, tidak pakai o gitu. Apa tanhana dharma mangrua itu ya. Nah, itu pakai a semua. Terus banyak istilah-istilah yang kemudian dari bahasa Jawa Kawi ya atau bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Jawa Kawi itu mengambil dari bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta itu sendiri banyak yang digunakan oleh bahasa-bahasa India di Tamil, terus kemudian di mana lagi bahasa-bahasa suku-suku di India. Misalkan Mori itu dari bahasa kita gitu. Kemudian digunakan oleh India sebagai penyebut untuk kain gitu ya, kain putih gitu, Mori. Terus kemudian banyak istilah. Nah, terus cerita wayang itu dalam banyak penelitian bahkan dari sarjana-sarjana dari luar negeri seperti dari Amerika Latin, misalkan Arioso Santos gitu, dari Amerika Selatan kalau tidak salah, terus Argentina kalau tidak salah. Terus kemudian dari mana lagi? Lombard, kemudian dari Jared Diamond, terus siapa lagi? Banyak sekali yang meneliti Indonesia dari perspektif antropologi itu ya. Nah, akhirnya menemukan bahwa cerita-cerita itu tidak jauh dari sini, dari Jawa, dari Indonesia, dari Nusantara. Makanya banyak nama-nama tempat yang masih menggunakan nama-nama itu gitu. Terus apa lagi yang ditanya? Apakah betul dari Dina Yanti nih personil seperti nama Wayang Arjuna, Gatot Kaca ya, dan lainnya itu memang ada atau cuma sejarah atau legenda? Nah, kalau sejarah itu pasti ada. Kalau legenda itu bisa jadi itu cuma cerita. Gitu Mbak Dina Yanti. Jadi perlu saya luruskan ya pertanyaannya Dina Yanti. Jadi antara sejarah dan legenda adalah dua hal yang berbeda. Legenda itu berangkat dari cerita rakyat.
berangkat dari cerita-cerita fiksi, tetapi sejarah itu, studi sejarah itu berdasarkan apa atau bukti-bukti yang ditemukan secara otentik, baik itu artefak, naskah dan lain sebagainya. Nah, sementara legenda itu berasal dari cerita rakyat. Tapi tidak menutup kemungkinan legenda-legenda itu bisa menjadi bahan untuk dikaji dalam menyingkap sejarah gitu. Karena biasanya legenda ataupun cerita-cerita atau naskah-naskah kuno itu biasanya punya banyak metafora yang berlapis untuk menutup tentang fakta gitu loh, fakta sejarah. Maka diperlukan seorang penerjemah, seorang penafsir dari naskah-naskah itu supaya kita menjadi paham apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Nah, apakah Arjuna, Gatotkaca dan lain sebagainya itu adalah sebuah cuman cerita atau sejarah? Kita nggak bisa ngomong bahwa apakah itu sejarah ataupun legenda, terlalu spekulatif untuk mengatakan seperti itu. Tetapi saya kira ya, saya akan mengambilnya dari sisi ini supaya kita jadi paham ya, supaya kita jadi memaklumi gitu, memahami konteks ini. Kalau memang itu sejarah, kita akan sulit untuk menemukan bukti-buktinya, dan itu terlalu spekulatif. Tetapi kalau saya melihatnya dengan cara begini, cerita-cerita yang ditulis itu, nah gini, teori fiksi ya, teori tentang dalam kajian sastra, seorang pengarang cerita itu tidak akan mungkin menulis cerita di alam yang diambil dari alam awang-awangnya, hanya imajinasi. Pasti dalam menuliskan cerita ada fakta di balik cerita itu. Tapi apakah fakta itu ditulis secara terang benderang dalam lembar-lembar cerita itu? Belum tentu. Bisa jadi dia itu mencoba menyampaikan fakta itu dengan cara yang khusus, sehingga orang paling tidak kenapa sih? Nah, tujuan dari penulisan cerita itu apa sih gitu. Nah, itu yang paling penting. Kenapa orang kemudian penting untuk menulis cerita? Karena seseorang yang menulis cerita itu biasanya ingin mengajarkan sesuatu. Ini dalam konteks teori sastra zaman dulu ya. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang, apakah cuma untuk sensasi atau sekadar untuk mendapatkan cuan. Zaman dulu belum ada cuan kan. Yang terpenting adalah dia itu ingin menyampaikan sesuatu. Sesuatu itu apa? Tentang bentuk kehidupan. Idealnya hidup itu seperti apa? Dia ingin mengajarkan sejatinya idealnya manusia itu yang bagaimana gitu ya. Jadi saya akan kesulitan juga ya. Siapapun saya kira akan merasa kesulitan untuk menemukan bahwa jawaban yang pasti ya, apakah itu adalah sejarah atau sekadar cerita. Bagi saya mungkin saja itu ada sejarah, tetapi yang kemudian dikemas dalam cerita ya, dan sangat rapi. Itu yang paling penting. Nah, disitulah pentingnya kita membaca, pentingnya kita menuliskan cerita-cerita kita. Kisah-kisah kita itu patut untuk dituliskan, bukan untuk menjadi novel, bukan untuk menjadi cerpen, bukan untuk menjadi apa-apa. Minimal menjadi catatan pribadi yang kemudian bisa diajarkan kepada anak cucu kita. Warisan terbaik dalam kehidupan anak-anak kita adalah cerita tentang orang tuanya. Karena apa? Karena dari balik cerita itu akan didapat pendidikan apa sih yang ingin disampaikan oleh orang tua. Saya beberapa kali ikut halal bihalal di keluarga-keluarga ya, tapi ya mohon maaf nih, jarang sekali ya dari acara halal bihalal itu, misalkan Bani A, Bani B, Bani C gitu, kayak Bani Adam gitu ya, yang ada di Pondok Sugih misalnya. Itu jarang yang dari anggota keluarga itu ya, misalkan yang memahami cerita tentang kakek buyutnya. Terus kemudian siapa sih kakek buyutnya? Terus kenapa sih penting untuk diabadikan nama itu? Dan ajaran apa sih yang ingin disampaikan oleh orang-orang tua dulu kepada anak cucunya? Nah, yang terjadi di halal bihalal cuman ketemu
terus kemudian nggak tahu menau, nggak saling kenal satu sama lain, baru kenalan pada saat itu, setelah itu bubar, makan-makan. Nggak ada sesuatu yang bisa didapat dari yang kita ambil pelajaran dari keteladanan orang-orang tua kita. Itu yang fatal menurut saya. Penting banget menurut saya pencatatan tentang orang tua kita, tentang siapa kakek buyut kita, ngapain dia di waktu itu, apa yang mau diajarkan kepada anak cucunya sebagai warisan. Kalau cuma warisan harta benda cepat habis, tapi warisan ilmu, warisan pengalaman itu jauh lebih berguna, minimal untuk bekal bagi anak cucu ke depan, di masa depan. Kamu mau ngapain untuk masa depan kamu? Itu yang harusnya diajarkan. Gitu ya. Oke deh. Kemudian siapa lagi nih, Bunda Safa di Pakis Putih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau zaman aku SD ada pelajaran seni tari dan membatik, dan salah satu syarat kelulusan harus bisa tari. Iya dong, masa lulusan tari ujiannya ada pelajaran tari tapi nggak bisa nari. Kalau sekarang boro-boro pelajaran budaya, pelajaran bahasa Jawa aja sempat dihilangkan dari kurikulum. Beda dengan di Bali ya Mas, dari kecil sudah kental dengan budaya Bali. Yap, saya pernah ke Bali dan banyak hal yang saya dapatkan di sana. Saya ngerasa malu banget sebagai orang Jawa. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh salah seorang pedande? Saya menyebutnya sebagai Jero Arum namanya. Beliau seorang pemuka agama Hindu di Bali ya, dan masih muda, usianya jauh lebih muda dari saya. Mungkin seumuran dengan Takim. Nah, di atas bus ya, selama saya di Bali itu saya berkeliling bersama beliau karena waktu itu ikut hadir di acara simposium internasional sastra Indonesia. Nah, saya ikut di sana karena naskah saya lolos untuk seleksi ya. Dari 900 naskah diambil berapa? 50 gitu. Dunia itu. Jadi ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda dan lain sebagainya. Amerika juga ada. Jerman ada. Nah, yang menarik dari ceritanya Jero Arum itu adalah saya ditanya sama Jero Arum, "Mas, di Jawa sastra Jawa masih hidup?" Waktu itu saya jawab, "Ya masih." "Apa buktinya?" Saya ditanya begitu. "Masih ada geguritan, masih ada cerkak dan lain sebagainya." Gitu ya. "Tapi kalau sastra Jawa kuno masih hidup di sana." "Ah?" Saya langsung bengong. Terus apa kata Jero Arum? Jero Arum bilang, "Orang Jawa harus berterima kasih pada orang Bali." Why? Kenapa? Di Bali kami setiap hari, setiap pagi sebelum memulai pelajaran dari SD sampai SMA, kami mewajibkan siswa untuk membaca naskah-naskah Jawa kuno, misalkan Arjuna Wiwaha atau misalkan Baratayuda dan lain sebagainya. Itu bergiliran. Jadi mereka membaca lontara atau naskah lontar itu yang mereka tulis sendiri. Jadi gini, di sana itu ada pelajaran untuk menulis naskah kuno, menulis ulang naskah kuno dengan daun lontar itu tadi. Kalau misalkan persediaannya masih ada, tapi ada juga yang ditulis dalam bentuk buku dan lain sebagainya, ditulis ulang. Nah, kemudian dari ditulis ulang itu, kemudian mereka membacakan secara bergiliran satu persatu, kayak kita itu dulu Pancasila gitu ya, maju satu-satu gitu kan. Hari ini gilirannya Takim, besok sebelahnya Takim siapa, misalkan Dina Yanti, besoknya lagi siapa lagi, Mama Zulfia gitu ya. Nah gitu. Jadi bergantian membaca Arjuna Wiwaha, nanti kau kawin apa lagi, Sota Soma misalkan, atau banyak hal. Nah itu saya begitu dengar seperti itu, iya ya, saya nggak pernah melihat pun enggak, apalagi membaca. Gila nggak? Kita itu ya, bahkan naskah kita sendiri nggak pernah kita baca. Bahkan kita nggak pernah kenal yang namanya bahasa Jawa Kawi. Boro-boro bahasa Jawa Kawi ya, bahasa Kromo aja kita, waduh, sudah hilang.
terus seluk-beluk bahasa Jawa misalnya, kita nggak pernah diajarkan di sekolah, ya nggak sih? Baru dapat pelajarannya itu di kuliah, itu pun terutama yang ambil jurusan sastra Jawa. Bagaimana dengan yang di jurusan ekonomi? Bagaimana dengan yang jurusan ilmu politik dan lain sebagainya? Saya yakin mereka tidak akan pernah tahu bahwa kita punya semua teori itu dalam naskah-naskah kuno kita. Gila kan? Sebel nggak sih? Sebel dong. Harusnya. Iya, saya begitu diceritakan sama Jero Arum itu, beliau seorang pedanda dan juga seorang sastrawan di Bali ya. Saya banyak bercerita banyak hal di sana. Saya temukan banyak hal. Saya merasa ya Bali, oke. Respect buat orang-orang Bali, saudara-saudara saya di sana. Mereka masih memelihara naskah-naskah Jawa kuno yang kita hari ini yang ngerasa sebagai orang Jawa ngeliat aja nggak pernah, apalagi baca, iya kan? Ada yang pernah baca kakawin misalkan, nggak usah kakawin yang lama deh. Contoh sederhana aja misalnya Serat Wedotomo misalnya, ada yang pernah baca? Atau Serat Giyanti, atau misalkan Babad Diponegoro, atau Serat Kolotidonya Ronggo Warsito, ini yang terkini ya. Nah, ada yang pernah baca itu, atau minimal gurunya ngajarin itu, ada. Ayo. Oke, ya, sebel ya. Oke, Takim kembali gabung lewat WA. Kak Idin, ceritamu bab adol endok di dadekne buku katanya, marketing of mentok. Iya bagus tuh, bagus banget. Iya, karena teori ya, yang namanya teori itu biasanya muncul dari fakta-fakta yang terhimpun dalam kehidupan sehari-hari. Makanya cerita-cerita ya yang sifatnya sangat individual, personal itu sebenarnya sangat penting. Saya ingat kata Profesor Bambang Sugiharto, seorang dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara. Dia pernah mengatakan bahwa membaca novel itu penting. Kenapa? Karena cerita fiksi itu adalah cerita-cerita yang sifatnya sangat personal. Nah, pengalaman personal itu begitu rumit karena kehidupan itu memang kehidupan itu sudah rumit, tapi kehidupan seseorang itu jauh lebih rumit. Tidak bisa kita pahami dalam konteks yang general. Kita tidak bisa mengeneralisasi kehidupan seseorang dengan cara pandang kita. Makanya itu penting banget bagi kita ya untuk membaca karya-karya sastra. Seorang kosmolog perempuan Indonesia yang sekarang juga selain mengajar di UI dan beliau juga mengajar di Amerika ya, namanya Carlina Supeli juga mengatakan demikian. Dengan membaca karya sastra, imajinasi kita bisa berkembang, dan satu hal yang terpenting adalah bahwa sebenarnya mana yang lebih penting, apakah kecerdasan secara intelijensi ataukah kemampuan kita untuk mendayagunakan imajinasi. Disitulah sebenarnya seorang Einstein saja mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan sebenarnya tidak lain adalah bagaimana dia mendayagunakan imajinasi. Teori-teori fisika lahir dari imajinasi. Isaac Newton misalnya melahirkan teori gravitasi mula-mula dari dia mengembangkan imajinasinya tentang daya tarik itu tadi. Yes, gitu ya. Ini jadi lama sih. Jadi ini ngelantur kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya. Ya semoga aja nggak cuma terhibur, tapi juga bisa kita, yuk kita merenung tentang diri kita. Siapa sih sebenarnya kita? Imajinasi apa yang Anda punya untuk diri sendiri, untuk orang-orang terdekat, dan untuk lingkungan kita, untuk Indonesia. Syukur-syukur untuk lingkungan kita nih yang lagi
darurat sampah. Kita pasti mendambakan kota kita bersih, kota kita itu indah, melebihi dari apa yang hari ini terjadi. Ya kan? Makanya, yuk kita jaga bareng. Kita imajinasikan kota ini sebagai apa, terus kita melangkah. Ya, bikin sesuatu yang kita paling mungkin bisa kita lakukan. Nggak perlu lah untuk mengatakan ini itu dan ya capek untuk terlalu pingin memperhatikan banyak hal. Perhatikan kita sendiri, kenali diri kita sendiri. Apa yang paling mungkin bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk orang-orang terdekat kita, dan berdampak positif, berdampak lebih baik untuk kehidupan kita. Ya, mau ya? Ya dong, ya. Yuk kita jaga kota kita supaya lebih bersih lagi. So, saya Ribet Andi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.